Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui dua wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir nggih. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman, kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu api-apinya itu yang terbang-terbang tuh bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit, sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Lagi-lagi jadi langganan setiap tahun. Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Keluar. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, dua relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk.
Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, memasuki hari ke-9, api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat hingga kini belum padam. Puluhan petugas terus berjibaku di tengah kepulan asap pekat serta medan terjal hingga kelelahan dan kondisi kesehatan yang mulai terganggu. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petugas tetap bertahan di lokasi di tengah asap pekat yang masih membumbung tinggi dan medan yang terjal. Bukan hal yang mudah bagi petugas untuk berjibaku berhari-hari di luas area kebakaran yang kini sudah tersebar lebih dari 90%. Sejumlah petugas mengalami sesak nafas hingga harus memakai oksigen. Bahkan salah seorang petugas harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan limbung saat melakukan pemadaman kebakaran rumah warga. Kesatria Biru tersebut diduga kelelahan setelah sebelumnya menangani kebakaran hebat TPA Ciniru. Tugas damkar yang mengalami luka bakar ringan yang sudah langsung kami lakukan penanganan, yaitu pemberian salep anti bakar, dan juga ada petugas yang mengalami kelelahan setelah melakukan pemadaman kebakaran di TKP dan ternyata ada kejadian di daerah lain di rumah warga, sehingga petugas tersebut melakukan pemadaman di rumah warga tersebut sehingga malamnya mengalami kelelahan, dan alhamdulillah ternyata setelah dibawa ke rumah sakit tidak dilakukan perawatan. Kebakaran yang melanda TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai lebih dari 90% kawasan. Sejumlah titik api pun masih bermunculan. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang disertai didominasi material sampah yang mudah terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Hingga Kamis, asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran. Memasuki hari ke-9, kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung. Nah, alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air, karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang, karena kebakaran sampah ini kan spesifik, tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah, sehingga suplai air itu cukup banyak. Dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami, karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya dari hari kemarin. Barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api. Sehari sebelumnya, BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri.
Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 ahli tersebut adalah Rasji, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara, Nur Basuki, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara dari Universitas Airlangga, M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, serta Mahrus, ahli pidana khusus dari UII. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta kepada Hakim Tunggal Richard Edwin agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilannya. Selain soal sprindik, Febri juga menyoal beberapa hal, yakni penggeledahan di rumah Sentul dan penyitaan barang yang dilakukan serta pencegahan dan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian keluar Indonesia yang dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga, yang diminta untuk dikembalikan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tia Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara ijazah Jokowi. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan aturan baru bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa
akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026 tentang pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam ketentuan butir B, MA menyebut pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Mahkamah Agung juga mengatur terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dengan adanya aturan baru ini, maka Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah di PN Jakarta Timur, meski dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan.